Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Pendukung-pendukung Jokowi ngamuk-ngamuk begitu kan ya. Soal bagaimana Presiden Prabowo memberikan abolisi dan amnesti begitu kepada Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Dan pada akhirnya bebas. Kenapa kok ngamuk-ngamuk seperti itu begitu kan ya. Dan bahkan mengatakan selamat tinggal Prabowo, selamat tinggal Prabowo. Ini gimana logikanya begitu? Artinya secara tidak langsung bolehlah mengkritik kepada siapapun, ya. Tapi perlu diingat bahwa Prabowo dengan Gibran ini satu kesatuan. Sekarang Pak Prabowo memberikan ampunan, amnesti dan abolisi kepada Hasto dan Tom Lembong. Begitu cepat, seminggu vonis, seminggu kemudian Bapak mengeluarkan amnesti. Sementara Pak Jokowi harus berdarah-darah sendiri. Tidak ada satupun yang bela, even itu dari partai politik manapun, menghadapi tuduhan ijazah palsu. Nggak masalah. Nggak masalah Pak Jokowi. Rakyat di belakang Anda. Kalau dua orang ini ternyata dibebaskan, dan serangannya kepada Pak Jokowi makin gila, ini alamat say goodbye Pak Prabowo. Kalau mengkritik Prabowo begitu kan, sama saja mengkritik Gibran. Karena presiden dan wakil presiden begitu. Jadi saya kira inilah yang kemudian menurut saya pribadi, kalau ngamuk-ngamuk ke Prabowo salah begitu. Ya harus terima dong ya dengan konsekuensi. Dan Jokowi sudah menerima ya itu hak prerogatif dari seorang presiden. Artinya harus menerima dengan lapang dada begitu. Walaupun banyak muncul spekulasi-spekulasi yang ada begitu kan ya. Dan sudah mengkritik habis-habisan selamat tinggal Prabowo, ya terserah dong. Pasti ada pro dan kontra begitu di masyarakat. Makanya setiap kebijakan presiden nampaknya bagi kami begitu kan, yang memunculkan spekulasi. Tapi saya rasa ya kasus Tom Lembong ini memberikan abolisi begitu nampaknya sudah tepat begitu. Dan Pak Mahfud MD mengatakan bahwa ini sudah tepat. Kepada Tom Lembong, kepada Hasto begitu, banyak yang kemudian mengkritik. Kenapa Hasto diberikan amnesti di situ begitu? Inilah para pendukung Jokowi begitu kan ya. Sekarang marah-marah besar ya kepada Presiden Prabowo. Ya, jangan sampai begitu kan. Jangan sampai muncul kudeta. Ngeri kan? Inilah politik yang terjadi begitu. Makanya orang-orang sekarang ini banyak begitu kan ya. Jadi dari statement dari Dumdum begitu kan ya, dari Yusuf Dumdum ini mengatakan begini, malah Pak Prabowo yang diamuk termol. Ampun nih videonya. Banyak sekali yang kemudian kritikan itu muncul. Udah lama saya kicaukan, hati-hati faksi Fufu Fafa. Sebaiknya bos lu mendengarkan nyanyian pendukung PS 2014-2019. Ini salah satu komentar dari netizen. Kenapa saat geng Solo begitu kan, termul ini terpojok begitu, pada akhirnya yang disalahkan Prabowo. Bagaimana 2019 saat berkuasa Jokowi begitu kan? Apakah kebijakan Jokowi ini semuanya benar? Ya. Sama aja dengan kebijakan itu begitu. Dan pada akhirnya kritikan luar biasa begitu kan kepada Presiden Prabowo. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen ya. Belum diblokir nih ini belum ya, masih memerlukan saran gue. Nih komentar-komentar dari netizen banyak sekali pro dan kontra ya. Termol mah pikirannya pendek ini. Kok bisa ini? Jokowi tidak bisa menolak jika dihadirkan sebagai saksi di sidang banding Tom Lembong. Itulah kenapa aku berspekulasi beda. Semua atas perintah Jokowi. Ucapan Jokowi realitas selalu terbalik. Ini komentar-komentar dari netizen banyak sekali pro dan kontra ya. Dan bahkan tidak hanya itu, ini momen termol terreset ke setelan pabrik. Ini banyak kemudian mengkritik habis-habisan Prabowo begitu kan, ya. Wajah ternak asli, ya. Ini lengserkan Prabowo Jenderal Kancil. Wah, ini banyak sekali komentar-komentar netizen yang kemudian menyudutkan Prabowo begitu kan, ya. Artinya secara tidak langsung ini sudah muncul wajah asli dari pendukung-pendukung termol ini begitu kan. Sudah muncul reaksinya bagaimana begitu. Ternyata orang-orang yang kemudian mengkritik habis-habisan Prabowo, Presiden Prabowo hari ini begitu kan ya. Ternyata sama kritikan pedas di tahun 2019 ketika Jokowi dan Prabowo masih menjadi rivalnya. Sama aja, dan sekarang wajah aslinya mau dipoles apapun sudah dibentuk begitu kan ya. Sudah ketahuan oleh publik begitu. Drama-drama itu sudah dimunculkan begitu kan ya.
Dia dulu mengkritik memberikan saran mendukung Prabowo karena ada Gibran. Dan sekarang posisinya ada Gibran karena kebijakan Prabowo memberikan amnesti dan abolisi justru dikritik habis-habisan. Jadi saya kira inilah pandangan-pandangan termol begitu. Sudah mulai terpojok satu persatu pada akhirnya. Komentar dan yang kemudian begitu mengejutkan dari Islah Bahrawi begitu kan ya. Dulu pendukung keras Jokowi begitu kan ya, sampai memberikan statement yang sangat luar biasa dan sekarang pecah kongsi ya. Ini maklumat penting untuk diketahui, jika orang ya atau sekelompok yang ingin dileserkan Prabowo berarti ingin menjadikan Gibran sebagai presiden. Wow, nah ini kesimpulannya begitu kan. Ini kesimpulannya. Artinya secara tidak langsung orang yang keluar-keluar mengkritik terhadap kebijakan Presiden Prabowo karena memberikan amnesti dan abolisi bisa saja ya kekuatan untuk menjadikan menjadikan kritikan itu bisa saja menjadikan Gibran sebagai presiden kalau Prabowo lengser begitu kan. Tapi ini kan sudah kuat di parlemen, kuat, ya Dasko kuat begitu. Sedangkan dari pihak orang-orang yang menjatuhkan Prabowo ini itu semakin melemah. Coba siapa yang kuat di posisi termol hari ini? Ya cuma mengkritik habis-habisan begitu kan ya. Walaupun toh pada hakikatnya termol mengkritik terhadap Presiden Prabowo, ini belum nyampe ke telinga Dasko, apalagi ke telinga Presiden. Kenapa bang? Karena yang mengkritik hanya itu-itu aja. Dasko sudah tahu tahun 2019 bagaimana kritikan-kritikan dari termol-termol itu kepada seorang Prabowo dan pendukung-pendukungnya begitu kan. Sudah tahu hal itu begitu. Dan sekarang kelihatannya posisi Jokowi begitu kan ya, belum dikritik apa-apa dulu begitu, tidak sekeras Prabowo begitu ketika meluapkan kekesalannya, kritikannya sangat luar biasa kepada Presiden Prabowo, bahkan mengancam akan melengsarkan. Itu kan saya kira agak jauh begitu kan ya. Ya walaupun mau melengsarkan, siapa dia dong begitu, kuat nggak begitu posisinya begitu kan. Bahkan banyak yang mengkritik ini screenshotnya dari netizen, ini benar atau tidak begitu kan, dari Monto Gudono Kang Manto begitu kan. Ini momen termol ya terreset begitu kan. Dan juga tidak banyak yang kemudian melontarkan hal itu. Mereka aslinya memang pembenci Prabowo, tapi selama ini pura-pura dukung. Hanya termol yang bisa hidup. Ini rekam jejak masih banyak disampaikan kepada publik begitu kan ya. Artinya apa? Artinya wajah asli dari termol ini sudah nampak begitu kan. Ya, sudah nampak. Apakah karena jangan-jangan ingin ya mendukung Prabowo dan pada hakikatnya mendorong seorang wakil presiden Gibran untuk menjadi seorang presiden. Dan sekarang muncul statement lengsarkan Prabowo, kecewa kepada Prabowo, selamat tinggal Prabowo. Nah, ini gimana begitu? Silakan mereka berkomentar apapun, bernarasi apapun, tidak ada masalah begitu kan. Yang penting tahu sifat aslinya seperti apa. Wah. Kan ngeri kan? Ngeri sedap bos. Jadi saya kira dengan adanya situasi dan kondisi saat ini, Prabowo saat tepat sekali begitu memberikan abolisi dan amnesti kepada Hasto. Kenapa? Karena Prabowo ingin menjadi kekuatan besar di pemerintahannya tanpa kritikan-kritikan apapun dari PDIP. PDIP kalau kritik ya sangat pedas sekali, bisa saja menguncang dan bahkan mengganggu stabilitas politik dari seorang Presiden Prabowo. Bisa saja begitu kan, bisa saja. Karena kita tahu sekarang luar biasa banyak yang mengapresiasi langkah Presiden Prabowo ini. Salah satu yang kemudian mengapresiasi langkah Presiden Prabowo adalah Mardhani Alisera, yaitu PKS ya. Mengatakan apresiasi langkah Pak Presiden Prabowo, kontroversi memang akan selalu ada. Tapi keputusan Presiden menenangkan ya banyak pihak. Pemberian abolisi dan amnesti memang hak prerogatif Presiden, tapi begitu kan ya. Tapi pemberian abolisi dan amnesti memang hak prerogatif Presiden, tapi publik perlu terus mengawal agar aksi pemberantasan korupsi tetap kokoh dan berjalan. Ya, ini berada di tengah-tengah begitu kan ya, berada di tengah-tengah. Dan saya kira langkah apa yang kemudian dilakukan oleh Pak Prabowo begitu kan, saya kira baik begitu kan ya. Dan tidak hanya itu, banyak orang yang kemudian penasaran akan menurunkan begitu kan ya Presiden Prabowo.
akan merapatkan barisan untuk demo habis-habisan. Ya silakan demo begitu. Itu hak prerogatif dari seorang warga masyarakat Indonesia begitu kan ya. Pasti ada pro dan kontra. Tapi bagi kami walaupun pro dan kontra, langkah dari seorang Presiden Prabowo ini sudah tepat. Ya sudah tepat. Coba lihat saja kegaduhan-kegaduhan yang muncul pada hari ini begitu kan ya. Jadi saya kira para termol-termol itu banyak kritikan-kritikan luar biasa. Dan tidak hanya itu ya. Dan tidak hanya itu. Ternyata begitu kan ya. Denny Siregar juga mengomentari. Mengomentari begini, ngamuk loh. Kok bisa-bisanya begitu kan ya, ngamuk loh. Ya wajar dalam dunia politik ada pro dan kontra, biasalah begitu kan ya, biasa dalam dunia politik. Jadi saya kira persepsi publik sudah banyak hari ini menentukan arah di mana Presiden Prabowo harus mengambil langkah begitu biar kekacauan yang muncul spekulasi, biar hukum tidak dijadikan sebagai alat politik, biar hukum tidak dijadikan sebagai pesanan politik, sehingga transparansi keadilan itu harus tergantung dari seorang presidennya. Kalau presidennya mau ya silakan, tidak ada masalah begitu kan. Tapi lihat situasi dan kondisinya begitu ya. Nah, Tom Lembong dan Hasto ini sudah resmi bebas ya, usah diberikan abolisi dan amnesti ya oleh Presiden Prabowo. Nampaknya Tom Lembong begitu kan yang awalnya begitu dipersidangkan, Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi impor gula, sedangkan Hasto ini divonis 3,5 tahun. Nah, karena Hasto ini divonis 3,5 tahun dianggap ringan, maka KPK juga ingin banding begitu kan ya, biar sesuai dengan setimpal dengan yang ada. Tapi nampaknya kedengarannya begitu kan, Presiden sudah tahu gerak-gerik dari hal ini begitu kan ya. Kenapa dari dulu di zaman Jokowi kenapa Hasto tidak ditangkap? Kenapa seolah-olah mereka aman-aman aja begitu? Nah, itu logika yang kemudian sekarang muncul di masyarakat begitu ya. Bahkan tidak hanya itu, tidak hanya Hasto yang mendapatkan amnesti, hampir 1.000 orang ya. Ini menandakan bahwa apa yang kemudian dilihat oleh Presiden Prabowo nampaknya harus benar-benar diperjuangkan begitu kan. Ini harus benar-benar bebas begitu. Wajar kalau banyak pro dan kontra, kemudian banyak termol-termol yang marah dan sebagainya, biasa begitu kan. Biasa dalam dunia politik ada pro dan kontra begitu. Baru sekarang sih termol-termol itu marah. Ya kenapa? Karena sejak dulu begitu bagaimana Prabowo 2 kali nyalon presiden dikritik habis-habisan di situ begitu kan. Kenapa saat berada di bawah mereka akan sampai muncul kata-kata begitu kan selamat tinggal Prabowo. Ada juga sebagian mengatakan melengsarkan Prabowo, ada sebagian juga kudeta Prabowo, ada sebagian juga rapatkan barisan untuk demo. Nah, ini saya kira biasa dalam dunia politik, ada pro dan kontra begitu. Jadi saya kira termol-termol itu jangan terpancing provokasi begitu ya. Justru dengan adanya seperti ini ya, ini didukung begitu kan. Kenapa? Karena Presiden Prabowo begitu dan wakil presiden seorang Gibran ini kan posisinya sama begitu. Kalau mengkritik Prabowo sama aja mereka mengkritik Gibran. Kan pada akhirnya seperti itu begitu. Jadi saya kira langkah yang kemudian dilakukan oleh banyak orang selama ini begitu kan ya, mengapresiasi yang sangat luar biasa dan setinggi-tingginya kepada Prabowo, nampaknya para termol-termol itu tidak terima begitu ya, seolah-olah melindungi koruptor, seolah-olah begitu kan menyelamatkan koruptor ya, seolah-olah ya ada transaksional begitu soal masalah hukum ini begitu kan. Akhirnya spekulasi-spekulasi ada. Ya setiap kebijakan pasti ada pro dan kontra. Wajar dong dalam dunia politik ya. Sekarang menjadi lawan, besok menjadi kawan. Sekarang menjadi lawan, besok menjadi kawan. Dan sekarang menjadi kawan, besok menjadi lawan. Biasa dalam dunia politik. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.